Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan e-learning Humas PSIP 4 ya. Kali ini dengan mata kuliah yang berbeda, yaitu praktikum dasar-dasar pekerjaan sosial ya. Dengan subtema ya, telah filsafat pekerjaan sosial dan praktik pekerjaan sosial, sebuah pengantar singkat ya. Tentunya ini hanya pengantar singkat saja ya. Untuk kita bisa sedikit memahami dasar-dasar filsafatnya dari praktek kita. Iya, sangat disadari bahwa belajar online ada perbedaan ya dengan belajar langsung ya. Maka mari lanjutkan perjuangan, tumbuhkan semangat belajar yang tinggi. Jangan biarkan e-learning membuat kita tidak semangat menuntut ilmu ya. Semangat itu ada di diri kita dan kita jangan menjadi tidak semangat. Oke, baik. Berikut tujuan praktek pekerjaan sosial. Yang pertama, mencegah terjadinya disfungsi sosial individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat. Kedua, memulihkan dan meningkatkan keberfungsian sosial individu, keluarga, kelompok, masyarakat. Tiga, meningkatkan ketahanan sosial masyarakat dalam menghadapi masalah kesejahteraan sosial. Kemudian meningkatkan kualitas manajemen penyelenggaraan kesejahteraan sosial dalam rangka mencapai kemandirian individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat, serta meningkatkan kemampuan dan kepedulian masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan ya. Tentunya ini sumbernya adalah Undang-Undang Peksos tahun 2019. Oke, nah jadi secara mudahnya meliputi 5 hal ini gitu ya. Pencegahan disfungsi sosial, perlindungan sosial, rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial, dan pengembangan sosial. Oke, cukup mudah dihafal. Oke, baik. Jadi kajian kita kali ini ya masih dalam lingkup mata kuliah dasar-dasar kerjaan sosial atau dasar-dasar praktikum kerjaan sosial. Kali ini subtemanya adalah sebuah telah singkat tentang filsafat sebelum mendalami praktik kerjaan sosial ya. Jadi kita sedikit dalami dulu ya sebelum kita melangkah lebih jauh. Oke, baik. Salah satu topik bahasan kita kali ini adalah mencoba memahami manusia ya. Karena kita klien kita adalah manusia, diri kita sendiri sebagai Peksos juga adalah manusia, maka sangat masuk akal ketika ada upaya yang lebih jauh lagi, lebih dalam lagi untuk memahami manusia atau upaya membaca diri sendiri. Ada beberapa sumber yang relevan, antara lain buku Filsafat Pekerjaan Sosial, Manusia sebagai Pekerja Sosial dan Klien, ya, dari Pak Budi Wibawa. Kemudian Pengantar Kesejahteraan Sosial Berwawasan Iman dan Takwa dari Bapak Rohiman Noto Widagdo. Ya. Ini bisa diperdalam lagi melalui membaca buku-buku ini. Lalu siapakah kita sebagai pekerja sosial? Kita semuanya adalah manusia, ya, yang dalam perspektif pekerjaan sosial kita adalah person dalam sebuah environment atau person in environment ya. Dan bagaimana kita memandang diri kita dan perilaku kita dan lingkungan kita ya. Lalu interaksi antara lingkungan dengan kita ataupun kita dengan lingkungan itu dapat dilihat dari banyak perspektif ya. Seperti yang Anda bisa saksikan di layar. Ini tidak akan kita bahas hari ini, namun ini menunjukkan bahwa betapa rumitnya kita memahami diri kita sendiri dan memahami lingkungan interaksi sosial kita ya. Artinya inilah tantangan sekaligus juga wawasan bagi kita dalam kita berpraktik kita sebagai manusia menghadapi manusia lainnya yang masing-masing manusia itu memiliki environment-nya sendiri-sendiri. Yang interaksi mereka dengan environment-nya bisa membuat atau membentuk mereka menjadi pribadi yang berbeda-beda, ya, pribadi yang bisa bertolak belakang satu sama lain, baik antar mereka maupun kita dengan mereka, gitu ya. Jadi ini ada beberapa beberapa perspektif yang memang perlu didalami satu demi satu untuk kita lebih memahami interaksi antar manusia. Tapi pada hari ini, sekedar untuk menyadarkan saja bahwa setiap sistem manusia itu sangat berbeda-beda ya.
ngaruh lingkungan yang sangat berbeda-beda, sehingga menghasilkan perilaku yang juga berbeda-beda. Nah ini dia ya, ketika kita memahami kesejahteraan sosial, itu setidaknya ada 4 hal ya. Sebagai sebuah sistem pelayanan sosial, sebagai suatu disiplin keilmuan, sebagai suatu keadaan hidup, dan juga sebagai sebuah tatanan atau ketertiban sosial. Kerjaan sosial telah berkembang menjadi sebuah bidang keahlian profesi yang syarat nilai manusia dengan budaya dan agama. Ya. Jadi, pekerja sosial itu seharusnya adalah orang-orang yang memiliki pengetahuan yang utuh, lengkap dan mendalam tentang manusia, yang mencakup segala yang terdapat pada manusia karena penciptaannya, namun dibentuk oleh lingkungannya, yaitu budaya yang dikembangkannya sendiri. Ya. Jadi, perlu pemahaman yang mendalam tentang manusia. Oke, maka jika pekerjaan sosial dikembangkan dengan memperhatikan keberagaman dalam konteks filsafat bersama, maka akan diperoleh sistem pelayanan sosial yang memenuhi kebutuhan perkembangan masyarakat itu sendiri bagi setiap warganya yang beragam dalam sistem keyakinannya. Oke, baik ya. Setiap manusia memiliki sistem keyakinan masing-masing. Sistem keyakinan yang ini kemudian membentuk sikapnya dan membentuk perilakunya. Ya, ketika kita berhadapan dengan banyak manusia, maka kita sendiri dengan sistem keyakinan kita sedang menghadapi banyak manusia lain dengan sistem keyakinannya. Ya. Maka sesungguhnya kerjaan sosial bersumber pada nilai-nilai dasar kepedulian sosial dan keadilan sosial pada sistem keyakinan agama. Ya. Setiap orang memiliki keyakinan agamanya masing-masing yang kemudian berbasis keyakinan tersebut mereka bersikap dan berperilaku sosial. Ya. Jadi artinya upaya memahami manusia lain sebagai klien dan memahami diri kita sebagai manusia juga perlu dilandasi dengan upaya memahami sistem keyakinannya. Ya, sistem keyakinannya, karena itu sebagai salah satu sumber penggerak sikap dan perilaku. Oke, mari telaah lebih jauh ya. Indonesia dengan konteks budaya timur, masyarakat cenderung memegang sistem keyakinan yang kuat. Artinya, bicara tentang masyarakat Indonesia, tidak bisa lepas dari bicara sistem keyakinan yang dipegang oleh masing-masing atau oleh kelompok masyarakat tertentu. Ya. 88% penduduk Indonesia Muslim. Ya. Artinya, dominasi penyandang masalah sosial yang Muslim itu sendiri. Ya. Maka menjadi rasional jika pekerja sosial membekali diri dengan visi ajaran Islam tentang masalah sosial dan penyandang masalah sosial itu sendiri. Ya. Mengingat sesungguhnya sumber masalah sosial berhulu pada kesalahan-kesalahan penerapan ajaran agama. Ya, ini pentingnya ya, pada konteks Indonesia yang dominan Muslim, nah, tentu keyakinan yang dominan juga Muslim, ya, atau keyakinan Islam. Maka, nah kita ini ya, kita juga perlu berusaha memahami itu, karena keyakinan dari yang tadi kita bahas adalah sumber bagaimana manusia bersikap dan berperilaku. Baik ya. Kita kembali lagi ke person environment, bahwa setiap person ada environment-nya. Dan di dalam person ada dimensi-dimensinya. Ada dimensi biologikal, psikologikal, dan spiritual. Saatnya sekarang kita mulai juga mendalami, ya, yang mungkin selama ini lebih dominan biologikal dan psikologikal, mendalami sisi spiritualnya. Ya. Karena ini menjadi salah satu sumber penggerak sikap dan perilaku manusia yang mempengaruhi bagaimana dia interaksinya dengan lingkungan sosialnya. Ya, maka pada dasarnya pekerjaan sosial adalah pekerjaan membentuk dan mengubah perilaku manusia dalam konteks interaksi dengan sesamanya. Ya. Ada dua hal ya. Secara umum ada kuratif, ada preventif. Kuratif ya, mengobati, to heal, to rehabilitate, atau preventif, develop ya, mengembangkan, upgrade, atau pencegahan ini ya, agar mereka bisa dicegah ya, di-upgrade dulu, di-develop dulu. Maka pekerjaan sosial berkenaan dengan pembentukan pola pikir. Dan karena masyarakat Indonesia sangat multicultural dan multi-religion, maka filsafat pekerjaan sosial harus mengacu pada filsafat masyarakat yang mewadahi semua budaya dan agama masyarakatnya ya, supaya kita bisa lebih paham tentang masyarakat tersebut yang akan kita hadapi. Sehingga diharapkan kita terus melakukan upaya-upaya terbaik kita untuk memahami manusia, ya. Sehingga suatu saat ketika sudah lebih paham tentang manusia,
akan terbangun model perlakuan terbaik kepada klien sekaligus peksos, yang dalam hal ini sebagai insan manusia, baik itu kuratif maupun preventif. Ingat, sukses bangsa adalah akumulasi sukses individu. Maka perlu dibangun individu sukses atau self-development untuk kemudian secara kumulatif membentuk bangsa yang sukses. Ya, ini dia ya, pemain utama dalam kehidupan ini adalah manusia. Maka manusialah pembuat masalah, penyandang masalah, dan seharusnya menjadi pemecah masalah. Bahkan seharusnya menjaga agar dalam kehidupannya tidak menimbulkan masalah. Nah ini ya, ini filsafatnya. Namun ini bisa terjadi jika dan hanya jika manusia menjaga dirinya dalam fitrah dan hidayah yang telah diberikan kepadanya sejak dengan penciptaan dan pertumbuhannya. Ya. Jadi kita jaga fitrah kita dari lahir ya, untuk menjadi tadi ya, tidak membuat masalah, tapi justru menjadi pemecah masalah. Nah, di dalam Islam kita diajarkan bahwa orang mukmin yang kuat itu lebih baik dan lebih dicintai Allah daripada mukmin yang lemah ya. Di riwayat Muslim dan Abu Hurairah ya. Ini adalah kode keras untuk empowerment, untuk kita menguatkan diri kita sendiri dulu. Ingat slogan kita, before we empowering others, we must first become an empowered people. Ya. Maka, studi kesejahteraan sosial dalam arti yang luas mencakup berbagai tindakan yang dilakukan manusia untuk mencapai tingkat kehidupan individu, kelompok, dan masyarakat yang lebih baik. Dan kesejahteraan sosial benihnya dari agama. Maka, mendalami dimensi spiritual, baik untuk kita sendiri maupun dalam interaksi dengan orang lain, itu sangat baik. Ya. Mendalami ilmu agama akan sangat membantu kita dalam membantu diri kita sendiri, empowering ourselves dan juga empowering others. Ya. Oke, demikian kurang lebih kuliah kita kali ini. Maka ingat kata kuncinya, dibutuhkan selalu pemikiran terbaik untuk empowering people, untuk membangun keberfungsian individu, keluarga, dan masyarakat. Ya, kemudian kita akan mulai berpraktek ya, berkelompok melakukan proses penyusunan teaching plan ini ya, sehingga nanti kita bisa pantau bersama kemajuan-kemajuannya. Ya, demikian materinya. Terima kasih banyak ya. Sampai ketemu di video-video selanjutnya masih dalam mata kuliah personal development ya, untuk program studi ilmu kesejahteraan sosial. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, demikian seluruh materi dari topik langkah memfasilitasi dan manajemen kelas ya. Semoga membantu memperkuat kita dalam nanti menyusun training plan atau teaching plan disebutnya ya. Jadi sekali lagi kalau kurang jelas bisa diulang-ulangi lagi videonya sampai kemudian bisa membuat kita yakin dalam menyusun training plan atau teaching plan kita. Terima kasih, sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.